karis, dan shalom. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian di mana saja berada. Grace and peace from our Triune God, Father, Son, and Holy Spirit for you all, wherever you are. The reading of the Word of God is taken from Revelation chapter 17. We are now in verse 7 up to verse 14. Bacaan firman Tuhan pada minggu ini adalah lanjutan dari bagian yang lalu, yaitu dari Wahyu pasal yang ke-17 ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Untuk mengingat kembali akan bagian minggu lalu, saya baca dari ayat pertama agar kita bisa mengikuti konteksnya. I like to read from verse 1 in order to remember the last sermon that we have had a few weeks ago. Revelation chapter 14 verse 1. Wahyu 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kermizi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, "Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak
tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 diantaranya sudah jatuh, yang 1 ada, dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada, ia sendiri adalah raja ke-8. Dan namun demikian 1 dari ke-7 itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. So far the reading of the word of God. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Tema khotbah bagi kita pada saat ini berbunyi rahasia binatang yang keluar dari bumi yang adalah antikristus itu. The secret of the beast, the antichrist. The secret of the beast, the antichrist. Rahasia binatang si antikristus. Saudara, tatkala saya menggali dan mengkhotbahkan Wahyu pasal 13 yang berbicara tentang binatang yang keluar dari dalam laut, saya tertolong dengan pasal 17 ini. Dan oleh karena itu tatkala kita sampai kepada pasal 17 saat ini, kita pun harus kembali ke pasal 13 untuk melihat konteksnya. Karena di dalam memahami firman Allah, haruslah firman Allah yang menjelaskan firman Allah sendiri. Itu adalah aturan
penggalian, pendalaman, penafsiran Alkitab yang menurut saya yang tepat. Alkitab harus menjelaskan Alkitab. Firman Tuhan atau Tuhan sendiri haruslah menjelaskan firman-Nya sendiri. Demikiannya firman Tuhan dalam pasal 17 yang berbicara tentang binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 ini. Haruslah kita lihat di pasal 13, karena di pasal 13 Tuhan telah memberitahukan kepada gereja sepanjang abad, khususnya gereja yang ada di Asia Kecil pada waktu itu sebagai penerima pertama, pembaca pertama kitab Wahyu, untuk mengetahui rahasia binatang yang keluar dari dalam laut, yang saya melihat sebagai si anti-Kristus. In order to understand chapter 17, verse 7 up to verse 14, for the second part of my sermon, it's better to see that through the glasses of chapter 13, where we found the explanation, the revelation of the beast that comes out of the sea. Pasal 13, mari kita lihat bersama untuk mengingat kembali apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada gereja tentang binatang yang keluar dari dalam laut yang saya melihat sebagai si antikristus. Begini bunyi firman Tuhan. Here is the word of God. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya sama seperti kaki beruang, dan mulutnya sama seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan taktanya dan kekuasaannya yang besar. Saya harap saudara yang pernah mendengar khotbah saya, baik lewat YouTube atau pengajaran saya lewat live streaming atau langsung mendengar khotbah saya, semoga masih mengingat pengajaran saya berhubungan dengan binatang yang keluar dari dalam laut, yang saya melihat sebagai antikris atau anti-Christ atau antikristus. Dan dalam pengajaran saya waktu itu saya sampaikan bahwa binatang yang keluar dari dalam laut yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu bukan menunjukkan kepada satu orang, satu pribadi, tetapi mengarah pada kerajaan iblis itu sendiri. Jadi antikristus yang tertulis dalam pasal 13 ini mengarah pada kerajaan iblis. Yang mana di dalam kerajaan iblis itu terdiri dari kerajaan demi kerajaan, kekaisaran demi kekaisaran, yang semuanya itu terhisap, tercatat, termasuk dalam kumpulan kerajaan iblis. Saudara akan memahami ini lebih dalam kalau kita lihat di pasal 17 sekarang.
Karena pasal 17 juga menjelaskan kepada kita secara baik. Dan tentu ini Tuhan sendiri yang bicara. Tuhan Yesus sendiri yang membuka rahasia ini, menyatakan kepada Rasul Yohanes tentang rahasia binatang yang punya kepala 7 dan punya 10 tanduk itu. Demikian yang dikatakan oleh malaikat yang diutus oleh Tuhan Yesus kepada Rasul Yohanes yang waktu itu terheran-heran melihat akan perempuan yang duduk di atas binatang yang mempunyai kepala 7 dan 10 tanduk itu. So Jesus himself is the only one who can explain, and he sent his angel to open the secret of this beast that has 7 heads and 10 horns. Ketika aku melihatnya, aku sangat heran, kata Yohanes dalam ayat 6 pasal 17. Lanjut, lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Why you surprised? Why are you surprising? Kenapa heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. I will show you, I will explain, I will reveal to you the secrets of the beast. Ayat yang ke-7, saya lihat dalam bahasa Inggris dikatakan, when I saw her, I was greatly astonished. Then the angel said to me, why are you astonished? I will explain to you the mystery of the woman and of the beast she rides, which has the 7 heads and 10 horns. Kata yang paling penting di sini adalah kata misteri. Rahasia. Makanya tadi dalam tema saya pakai kata yang sama itu untuk menjadi tema agar menarik perhatian kita untuk melihat arti dari ayat 7 sampai ayat yang ke-14 teks kita. Aku akan menjelaskan. Aku akan mengatakan kepadamu rahasia binatang yang punya 7 kepala dan 10 tanduk. Di sini menunjukkan bahwa bukan Yohanes yang mengada-ada, memimpi-mimpi, menghayal-hayal, mengimajinasikan tentang apa dan bagaimana binatang itu, atau membuat teori dan mau mengartikan dengan sendirinya. Meskipun dia rasul, dia tidak mengerti. Bahkan dia terheran-heran saja. Kenapa? Karena ini adalah pernyataan surgawi, penglihatan yang bersifat surgawi. Ini bukan mimpi siang bolong. Ini bukan imajinasi seorang Yohanes. Ini juga bukan teori Yohanes. Ini bukan mimpi-mimpi belaka dari Yohanes. Ini adalah rahasia dari Tuhan sendiri yang mau menunjukkan kepada Yohanes, untuk Yohanes sampaikan kepada gereja pada waktu itu dan bagi gereja waktu selanjutnya sampai kita pada saat ini, supaya kita mengerti maksud Tuhan Yesus, tujuan Tuhan Yesus, hiburan yang Tuhan Yesus mau kasih, nasihat yang dia mau sampaikan, dan kekuatan-kekuatan yang dia mau berikan kepada gereja sepanjang abad untuk mengerti tentang rahasia ini. So the point of this revelation of our Lord Jesus Christ in order to
show to the church of him to understand the secret and that they can get the strength as well as comfort in their life in this earth. That they can continue to be faithful. Bahwa gereja bisa terus menjadi setia. Dan bisa melihat bahwa tidak ada peristiwa pun yang terjadi secara kebetulan. Termasuk rahasia-rahasia yang dia sampaikan tentang binatang ini, tentang antikristus ini. Bukan hal yang datang saja begitu, tetapi ada dalam pengetahuan Tuhan Yesus. Dalam pengetahuan Juru Selamat. Dalam pengetahuan Raja di Raja ini. Kepala gereja itu. Juru Selamat kita. Dengan demikian saudara, ada pentingnya kita belajar Alkitab dengan melihat artinya dari kacamata Tuhan dan dari pikiran Tuhan dan dari cara Tuhan, jangan dari cara kita. Jadi saudara, tatkala kita melihat pasal 17, pasal 13 menolong kita. Tatkala kita mempelajari pasal 13 dari Wahyu, pasal 17 menolong kita. Dan oleh karena perbandingan dan informasi dan pemberitaan dan penjelasan dari pasal 13 dan 17 menolong saya memahami artinya, dan saya menyimpulkan bahwa ini adalah arti dari binatang itu yang mengarah pada perlawanan pada Kristus, anti-Kristus, perlawanan pada kerajaan Allah, anti kerajaan Allah, anti pengikut-pengikut Allah, anti Allah, dan anti gereja. Tidak lain adalah si iblis dan kerajaannya. Jadi itu indahnya kita belajar Alkitab. Tuhan sendiri menjelaskan firman-Nya. Pasal 17 ditolong dengan pasal 13. Memahami pasal 13 kita ditolong dengan pasal 17. Dalam pasal 13 juga banyak orang bertanya tentang bilangan 666 yang dihubungkan dengan binatang itu. Dan saat ini ingin saya ingatkan lagi untuk kita merefresh ingatan kita bahwa bilangan 666 itu mengarah pada binatang yang keluar dari dalam laut, yang menunjukkan kepada kerajaan iblis, yang mengarah pada perlawanan anti Kristus, anti kerajaan Allah, anti gereja, anti Tuhan. Sekaligus menunjukkan keterbatasannya di dalam kekuatannya, kemampuannya, kekuasaannya yang tidak sampai pada 777 yang menunjukkan angka kesempurnaan dari Tuhan Allah kita. Sehingga Tuhan menyatakan kepada kita bahwa bilangan 666 menunjukkan betapa terbatasnya si iblis dan kerajaannya dan pengikut-pengikutnya dan kuasa dan kekuatannya, dan betapa tidak terbatasnya Tuhan Allah kita di dalam pengontrolannya, pemerintahannya, kekuasaannya, dan kekuatannya. Sekaligus menunjukkan betapa iblis kalah dan kalah dan kalah dan kalah dan kalah. Di pihak lain, Tuhan kita, Tuhan Yesus, dan gereja, dan kerajaan Tuhan menang dan menang dan menang dan menang dan menang dan tidak pernah kalah. Victory after victory after victory after victory, never ending victory. Di dalam pasal ini juga saudara akan melihat sebentar bagian terakhir betapa kemenangan
Tuhan Yesus lagi atas binatang dan seluruh pengikut-pengikut. Tapi karena topik kita masih mengarah pada rahasia binatang si antikristus itu, maka kita melihat bagaimana Tuhan membuka rahasia itu supaya gereja paham. Sehingga tatkala gereja ada di dalam penganiayaan sekalipun, atau menghadapi bayang-bayang maut atau maut sekalipun, anggota gereja, pengikut Tuhan Yesus, orang percaya, boleh menjadi kuat bahwa kematian sekalipun itu bukan kekalahan. Kalaupun dia aniaya, sepertinya kalah di hadapan manusia dan dunia, tapi itu bukan kekalahan. Karena di dalam Tuhan ada kemenangan. Oleh karena itu, pemahaman pasal 17 ayat 7-14 ini penting untuk gereja, untuk saudara dan saya. Memahaminya sehingga kita bisa mengerti liku-likunya si iblis, si antikristus, si kerajaan iblis. Dan semua raja-raja keiblisan, kaisar-kaisar iblis dan pengikut-pengikutnya itu. Dengan berbagai macam strategi dan cara dan kebengisan dan kejahatan yang mereka buat dalam kehidupan, dalam sejarah dunia ini. By open this, the church can understand the strategy and the power and the limitation of the devil and his kingdoms and all his cronies. The church might be strengthened, comforted, and be faithful to the Lord. Inilah rahasia yang dibukakan selanjutnya. Here is the secret that being opened by God through the angel. Ayat 8. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada, dan ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Itu penjelasan ayat 8. That's the explanation from verse 8 about the secret of this beast. Itu rahasianya. Rahasia yang dijelaskan oleh malaikat untuk menolong Rasul Yohanes memahami sekaligus menolong gereja memahami tentang binatang yang keluar dari dalam laut di pasal 13. Dan juga yang mana perempuan itu duduk di atasnya. Perempuan yang menunjukkan si Babel, atau minggu yang sebelumnya saudara mendengar yang saya berikan tema si pengantin, bride of the Antichrist. Pengantin dari antikristus itu duduk di atas binatang ini, atau duduk di atas kerajaan antikristus ini. Nah, kerajaan antikristus yang digambarkan, disimbolkan dengan binatang ini, dikatakan bahwa dia itu ada tapi tidak ada, terus akan muncul. Jadi ada 3 ungkapan di sini. Ada, tidak ada, kemudian akan muncul. Saya melihat ini hampir seperti istilah bahasa Inggrisnya the invisible. The invisible kingdom. Suatu kerajaan yang seperti siluman. Karena ada tiba-tiba tidak ada, muncul lagi. Dan inilah strategi daripada iblis, selalu seperti begitu. Kadang-kadang terang, kadang-kadang gelap, kadang-kadang hilang. Inilah kerajaan
kegelapan, the darkness kingdom of the devil. Datang seperti siluman. Kelihatan, tidak kelihatan, muncul lagi. Penjelasan seperti ini saudara, kalau saudara baca pasal 13 saja tidak paham. Tetapi pasal 17 ini sangat menolong kita. Pasal 17 sangat menolong kita memahami lebih luas, lebih jelas, lebih terang tentang kerajaan iblis, kerajaan antikristus ini. Berbeda dengan kerajaan Allah yang selalu ada dan terang dan tidak main sembunyi-sembunyi. Dengan ungkapan ada, tidak ada dan ada, ini menunjukkan karakternya si iblis itu. Karakter yang bersifat siluman. Karakter yang bersifat terang gelap, karakter yang bersifat sembunyi-sembunyi, karakter yang bersifat underground, strategis, karakter yang bersifat licik. This shows his cunning character, his cunning way of life, very sneaky. Ini membuat gereja pada waktu itu bisa menjadi sadar bagaimana gerakan-gerakan iblis dan kerajaan iblis yang bermain di belakang manusia, di belakang kerajaan-kerajaan dunia untuk menghancurkan gereja. Bahkan saudara dikatakan dalam ayat selanjutnya bahwa binatang ini sendiri atau kerajaan ini sendiri yang ada, kemudian tidak ada, kemudian ada lagi, terhitung dalam satu raja dari 10 atau dari 7 raja. Saudara bisa lihat di ayat yang ke-11. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8. Dan namun demikian 1 dari 7 itu, dan ia menuju pada kebinasaan. Saya akan jelaskan lebih dalam tentang 7 raja dan 10 raja. Tapi karena kita lagi bahas tentang binatang yang ada, yang tidak ada, dan yang ada, dikatakan dalam ayat 11 sendiri bahwa dia juga terhitung di dalam 7 raja, dan dia juga terhitung ada di dalam 10 raja. Dia adalah raja yang ke-8, namun demikian 1 dari 7 itu, dan menuju pada kebinasaan. Jadi kalau kita banding dengan pasal 13, bahwa binatang itu sendiri adalah rangkuman atau kumpulan dari semua raja-raja jahat yang bersifat antikristus, tetapi dia sendiri terhitung di dalam kerajaan-kerajaan itu. Makanya dia ada, dia tidak ada, dia ada lagi. Jadi saat tertentu dia sendiri bisa menjadi raja. Saat tertentu dia tidak menjadi raja, orang lain yang menjadi raja. Saat tertentu dia menjadi satu kerajaan gelap, saat tertentu kerajaan yang lain saja yang ada. Ini membutuhkan pikiran untuk memahami. You need to see this text completely from chapter 13 and 17 together. And then by the combination of these chapters, then you understand the meaning of it. Hanya saudara bisa memahami ini dengan mengkombinasikan 2 pasal ini. Dan saya ingin menjelaskan lebih dalam dengan ayat yang ke-9. Dikatakan bahwa yang penting di sini adalah akal. You need your akal. Your logic.
And then your wisdom, akal yang mengandung hikmat. Di dalam bahasa Inggris dia bilang, this calls for a mind with wisdom. Akal dengan hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 diantaranya sudah jatuh, yang 1 ada, yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Ayat 9 dan 10 ini menolong kita memahami ayat yang ke-8. So verse 9 and 10 help us to understand verse 8. Untuk memahami raja atau kerajaan yang invisible tadi itu bisa dipahami dengan baik dengan melihat arti 7 kepala atau dikatakan 7 raja dalam ayat 9 dan 10. Jadi dalam ayat 9 dan ayat 10 memberitahukan kepada kita arti dari 7 kepala. Tuhan katakan lewat malaikat kepada kita, kepada gereja sepanjang abad, bahwa yang dimaksud dengan 7 kepala dari binatang ini adalah 7 raja. Ketujuhnya adalah 7 raja. 5 diantaranya sudah jatuh, yang 1 ada, yang lain belum datang. Jikalau ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Jadi, tadi kita sudah lihat, di awal khotbah saya katakan bahwa yang dimaksud dengan binatang ini adalah kerajaan antikristus. Tapi di dalam kerajaan antikristus ini ada 7 kepala. Binatang itu punya 7 kepala. Dan Tuhan sendiri katakan bahwa yang dimaksud dengan 7 kepala itu adalah 7 raja atau 7 kerajaan. Bahkan Tuhan sendiri katakan bahwa dari 7 raja itu atau 7 kerajaan itu 5 sudah selesai, sudah jatuh, sudah rubuh. 1, nomor 6 sekarang lagi menguasai, mengontrol pemerintah. Yang nomor 7 nanti akan datang. Nah ini saya mau masuk ke aplikasi lebih tajam supaya kita bisa mengerti maksudnya apa dalam penafsiran saya. Ini juga ada hubungannya dengan Daniel pasal yang ke-7. Juga berbicara tentang kerajaan-kerajaan itu. Bahkan dijelaskan juga lebih dalam tentang 10 raja yang nanti kita bahas dalam ayat selanjutnya. Tapi saya fokus dulu ke 7 raja dan yang dilambangkan oleh 7 kepala. Siapakah ke-7 raja atau ke-7 kerajaan yang mana 5 itu sudah jatuh, sekarang yang nomor 6 lagi memerintah atau menguasai dunia, yang nomor 7 akan datang. Di dalam penggalian pokok ini saya mendapati bahwa memang betul ada paling sedikit itu ada 5 yang saya tahu, yang ada yang hebat, yang luar biasa dan yang melawan Israel pada perjanjian lama bahkan sampai perjanjian baru. Mendekati zaman Tuhan Yesus, bahkan setelah zaman Tuhan Yesus juga, 5 bahkan 6 kerajaan ini ada. Dan kita mau melihat secara praktis, secara aplikasinya yang dimaksud dengan 5, 6, dan 7. Kerajaan yang pertama yang saya lihat, yang ada dan jatuh, yaitu Mesir.
Dan saudara pasti masih ingat sejarah di Perjanjian Lama bagaimana mereka menjadi alat dari iblis. Seperti salah satu dari kepala iblis yang mau merobek-robek, menghancurkan kerajaan Allah, yaitu Israel pada saat itu. Sampai adanya pembunuhan dan lain sebagainya. Dan Firaun demi Firaun menjadi alat dalam tangan iblis waktu itu. Dan Mesir jatuh. Setelah Mesir, saudara mungkin ingat cerita tentang kerajaan yang lain, yaitu kerajaan Assyria. Itu juga tercatat dalam Alkitab, Perjanjian Lama. Sama juga, kerajaan ini datang dan mengobrak-abrik kerajaan Israel, bahkan mengambil mereka untuk menjadi seperti dia dijajah oleh Assyria. Setelah Assyria, kerajaan yang ketiga datang, yaitu kerajaan Babelonia. Saudara mungkin masih ingat cerita tentang Nebukadnezar. Itu juga bangsa Israel diporak-poranda, dihantam oleh mereka sebagai alat dari tangan iblis untuk menghancurkan. Dan jatuh. Mesir jatuh, Assyria jatuh, Babelonia jatuh. Setelah Babelonia ada lagi yang lain. Itu kerajaan yang lain, yaitu kerajaan Yunani. Saudara mungkin masih ingat itu kerajaan Yunani. Mesir, Assyria, Babelonia, Yunani. Dan sebelum Yunani bahkan ada lagi yang namanya kerajaan Persia. Itu saudara mungkin masih ingat cerita Darius. Dan Raja Darius yang sangat terkenal. Dan bangsa Israel juga harus menjadi, ya dibuang di sana, menjadi orang-orang buangan, refugee seperti begitu. Atau pembuangan di daerah Persia sana. Tapi juga jatuh. Mesir jatuh. Assyria jatuh. Babelonia jatuh. Persia jatuh. Kemudian muncul lagi yang lain namanya kerajaan Yunani. Itu juga datang. Dan oleh karena itu pada zaman Perjanjian Baru saudara masih ingat bahwa bahasa Yunani itu menjadi bahasa dari bangsa Israel oleh karena kekuasaan kerajaan Yunani yang datang untuk menguasai Israel. Jadi sudah 5 ya. Mesir, Assyria, Babelonia, Persia, Yunani. Setelah itu, yaitu pada zaman setelah Perjanjian Lama masuk di Perjanjian Baru, bahkan pada zaman Tuhan Yesus dan seterusnya, itu Israel dikuasai oleh satu kekaisaran yang lain yang juga sampai pada zaman Yohanes menulis ini namanya kekaisaran Romawi. Itu nomor 6 dalam perhitungan saya. Makanya saudara lihat di sini dikatakan yang 5 sudah jatuh, yaitu Mesir, Assyria, Babelonia, Persia dan Yunani jatuh. Dan Tuhan katakan di sini yang 5 diantaranya sudah jatuh, yang 1 ada. Artinya sedang ada. Saya baca di dalam bahasa Inggris dia bilang, there are also 7 kings, 5 have fallen, 1 is, the other has not yet come, but when he does come, he must remain for a little while. 1 is berarti 1 tuh masih ada, 5 sudah jatuh, yang 1 ada, artinya bahasa is itu artinya present, bahasa artinya sekarang. Nah, Rasul Yohanes kan menulis ini pada saat sekarang itu. Dia bukan menulis pada zaman Persia punya penguasaan, dia bukan menulis pada zaman Mesir dan lagi menguasai, sudah rubuh semua, sudah jatuh semua itu. Yang sekarang lagi menguasai pada zaman Rasul Yohanes menulis ini, pada saat dia mendengar pernyataan ini, tatkala malaikat menyatakan kepada dia dan harus menulis ini lagi dikontrol, diperintah, dikuasai
oleh satu kerajaan namanya kerajaan Romawi. Dan kerajaan Romawi ini juga ada di dalam kerajaan antikristus ini. Dan dia dihitung sebagai salah satu kepala. Dari 7 kepala itu salah satunya ini kerajaan Romawi. Dan memang betul, pada zaman kerajaan Romawi ini bukan satu orang Kristen yang mati dan dibunuh. Karena kerajaan-kerajaan ini bersama dengan perempuan itu haus darah. Itu yang dikatakan dalam ayat yang ke-5 dan ke-6. Ayat ke-6 dikatakan, dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Perempuan itu tidak lain dengan gereja palsu. Tidak lain yaitu kerajaan iblis yang di dalamnya ada kerajaan Romawi yang bengis dan antikristus itu. Jadi saudara, kalau mau bicara tentang antikristus itu luas. Antikristus itu bersifat kerajaan antikristus. Antikristus itu bersifat si rajanya yang bengis dan kaisarnya yang bengis. Yang bersifat setan itu juga dihitung antikristus. Dan tentu yang menyangkal Tuhan Yesus itu antikristus juga. Makanya saudara, kalau kita baca dalam kitab 1 Yohanes dikatakan antikristus itu ada, tetapi ada banyak antikristus. Dengan demikian saudara, untuk menafsir pasal 13 kita ditolong oleh pasal 17. Kita tidak sembarangan saja katakan bahwa ini yang antikristus atau orang, tidak. Alkitab menjelaskan bahwa antikristus itu ada, tetapi ada banyak. Dan sekarang saudara lihat, raja demi raja, kaisar demi kaisar, kerajaan demi kerajaan yang mempunyai karakter keiblisan, yaitu juga masuk dalam kerajaan antikristus. Yang luar biasa bagi saya dikatakan bahwa yang sekarang ini ada, yaitu kerajaan Romawi. Dan memang dia bukan 1-2 orang yang dia habiskan. Ada yang dibuang di binatang mulut binatang buas, dimakan oleh binatang buas, digigit dan dicabik-cabik oleh binatang buas. Ada yang dibakar, ada yang dipukul. Ada berbagai macam kejahatan yang dilakukan oleh si perempuan pelacur besar dan si kota Bible ini, dan kerajaan jahat ini, kerajaan iblis ini, dan pengikut-pengikutnya ini, dan raja demi raja yang disebutkan ini ada 7 kerajaan itu. Mereka adalah alat-alat dalam tangan iblis semua. Maka terjawablah bagi saudara dan saya, sudah ada 6. Pertanyaan sekarang, yang ke-7 ini yang mana? Ketujuhnya adalah 7 raja, 5 diantaranya sudah jatuh, yang 1 ada dan yang lain belum datang. Jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Saya sendiri belum tahu yang ke-7 ini yang mana. Tetapi yang jelas, yang ke-7 dan yang terakhir itu berarti sudah selesai. Dan Tuhan sudah katakan itu. Itu datang, itu pun dikatakan datang tidak lama. Ini perlu hikmat, Tuhan bilang. Akal yang mengandung hikmat. Kita semua harus mencernakan ini dengan baik. Dan syukur 6 sudah selesai. Karena kita sekarang kan sudah tahu Romawi sudah selesai. Maka 6 sudah selesai. Tinggal 1 yang terakhir. Dan itu tidak lama menurut Tuhan. Saya baca ulang lagi ayat itu karena itu penting untuk kita yang hidup di akhir zaman ini. Ketujuhnya adalah juga 7 raja, 7 kepala itu 7 raja, 5 diantaranya sudah jatuh, yang 1 ada, yang lain belum datang, dan jika ia datang ia akan tinggal seketika saja. Saya melihat bahwa kita sudah ada di akhir zaman. Bahwa sebentar lagi Tuhan Yesus sudah datang. Maka yang nomor 7 ini menurut saya kapan saja dia ada.
Saya mau lihat nomor 7 ini dihubungkan dengan ayat selanjutnya. Karena dikatakan nomor 7 ini ada juga dihitung dengan si invisible kingdom itu. Kerajaan siluman itu. Mari kita lihat di ayat selanjutnya untuk memahami akan raja yang ketujuh ini. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8. Jadi sudah ada 6 yang selesai, ada 1 7 yang akan datang dan tidak lama, seketika saja. Terus yang binatang itu, yang invisible, kerajaan si iblis itu, yang ada dan tidak ada, yang bersifat gelap dan muncul hilang, ini masuk dalam perhitungan raja ke-8. Artinya dia masuk dalam juga kerajaan. Namun demikian, 1 dari ke-7 itu dan ia menuju kepada kebinasaan. Saudara, mari kita hitung ini baik-baik. 1 dari ke-7 tetapi nomor 8. You understand that? One of the 7 but also number 8. Saya mau lihat dalam bahasa Inggris biar yang ingin memahami dalam bahasa Inggris bisa lihat di ayat 11. The beast who once was and now is not is an 8th king. He belongs to the 7 and is going to his destruction. Saya baca lagi ulang ayat 11 ini karena ini menarik, saudara. 7 raja, dan saya melihat raja kerajaan, dan di dalam 7 itu binatang dihitung sebagai raja atau kerajaan ke-8, tetapi dia juga bagian dari yang ke-7. Mari saya baca ulang lagi. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8. Ingat baik-baik. Yang 7, 6 itu sudah jatuh, tinggal 1. Yang 1 datang tiba seketika saja. Terus kerajaan dalam bentuk ini binatang ini masuk nomor 8. Tetapi dijelaskan lagi. Dan namun demikian, 1 dari ke-7 itu dan ia menuju pada kebinasaan. Jadi saudara, 7 raja, 6 sudah jatuh, tinggal 1 yang datang seketika saja. Tetapi dikatakan 7 ini, binatang ini dihitung raja ke-8, tapi dia juga masuk dalam ke-7. Nah, itu yang namanya siluman. Dia ada di dalam ini 7, tapi dia juga keluar dari 7 jadi 8. Itulah iblis. Itulah sneaky-nya iblis. Itulah cunning-nya, itulah liciknya iblis. Bisa ada dalam 7, bisa keluar dari 7. Bisa ada dalam semua kerajaan, tapi bisa juga punya sendiri. Saudara, kerajaan ini beda dengan kerajaan Allah. Yang selalu ada, yang selalu bicara kebenaran, yang selalu bicara nyata. Yang ini selalu muncul, tidak ada, muncul, ada. Ada di 7 tapi juga tidak ada, tiba-tiba jadi 8. Inilah kerajaan-kerajaan anti-Kristus. Tapi bagaimanapun, semua mereka menuju pada kebinasaan. Itulah yang namanya 6. Kalah. Binasa. Lenyap. Hancur. Rubuh. Jatuh. Lost. And always lost to the final destruction. Selanjutnya setelah menjelaskan tentang 7 kepala, Tuhan menjelaskan kepada gereja lewat Yohanes, lewat malaikat, arti 7 tanduk.
Dan ke-10, 10 tanduk maksud saya. Tadi 7 kepala, 10 tanduk. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. Tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Siapakah itu 10 raja? Saya juga belum dapati jawabannya, tetapi yang jelas raja atau kerajaan apapun yang melawan Tuhan, melawan iblis, dia terhitung di dalam 10 raja ini. Siapa saja raja dan kerajaan yang bersepakat mau menjadi Allah dan mau menyembah dirinya dan menolak Tuhan, melawan Tuhan, menolak Tuhan Yesus, mereka terhitung di dalam 10 raja ini. Tapi dikatakan bahwa mereka tidak lama juga. 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja dan bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Berarti mereka berkomplotan, mereka bersekutu dalam satu aliansi bersama-sama, sepakat menjadi persekutuan kerajaan iblis. Tatkala saya merenungkan 2 poin ini antara 7 kepala dan 10 tanduk, saya mendapat satu kesadaran lain untuk saya sharing dalam pengajaran ini. 7 kepala, 10 tanduk. Secara praktikal saya sudah mengaplikasikan dengan kerajaan-kerajaan yang sudah ada di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tetapi tatkala kita pelajari lagi akan jumlah angka yang Tuhan kasih, 7, saudara masih ingat, angka 7 menunjukkan angka kegenapan. Dan angka 10 juga mengarah pada angka kegenapan. Sehingga tatkala kita melihat 7 itu mengarah pada genapnya kerajaan iblis. Jadi kerajaan-kerajaan iblis itu disatukan bersama menjadi genap. Dan iblis itu seperti 8 tapi ada di dalam itu 7 yang genap itu. Dan bersama dengan 7 itu ada lagi 10. Menunjukkan kegenapan. Jadi seluruh kekuatan iblis itu ada bersama-sama. Menjadi satu untuk kekuatan kerajaan antikristus yang disebut dengan lambang binatang. Yang keluar dari laut itu. Bahkan yang keluar dari dalam kebinasaan atau jurang maut. Jurang kegelapan. Atau jurang kejahatan. Yang tidak lain yaitu jurang yang penuh dengan keiblisan. Dengan demikian saudara, tatkala saudara masuk di dalam ayat yang selanjutnya menjadi jelas. Mereka ini seia sekata, buat satu kekuatan, buat satu kekuasaan, buat satu kesepakatan untuk kerajaan antikristus. Binatang itu. Dan mereka itu semua berperang melawan anak domba. Yaitu kerajaan Tuhan Yesus. Itu yang dijelaskan dalam ayat yang ke-14. All of these kingdoms united together in their power, in their agreement for the Antichrist kingdom and go against the kingdom of our Lord Jesus Christ, the kingdom of God, which is the church as well.
Jadi saudara di sini menunjukkan peperangan antara kerajaan iblis dan kerajaan Tuhan. Antara gereja palsu dan gereja yang benar. Antara iblis dan Tuhan Allah. Antara iblis dan pengikut-pengikutnya dan Tuhan Allah dan pengikut orang-orang percaya. Itu juga yang diceritakan selalu di dalam pasal pertama, kedua, ketiga, keempat, terus sampai pasal 17 selalu aja. Dia punya sistem berpikir, sistem penjelasannya begitu. Peperangan antara kerajaan Allah dan kerajaan iblis. Peperangan antara gereja yang benar dan gereja yang palsu. Peperangan antara Tuhan Yesus Kristus dan antikristus. Peperangan antara orang-orang percaya dan orang-orang yang tidak percaya berada dalam kelompok kerajaan Allah maupun kerajaan iblis. Dan itu disimpulkan oleh malaikat di dalam ayat yang ke-14. Mereka akan berperang melawan anak domba. Ini kesimpulannya. Kalau berperang melawan anak domba berarti bukan saja melawan anak domba tetapi juga melawan pengikut-pengikut anak domba. Anak domba siapa? Tidak lain Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya juru selamat. Dan di dalam Tuhan Yesus tidak lain yaitu gereja. Dan anggota-anggota kerajaan Allah yaitu orang-orang percaya. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Inilah berita Injil kemenangan lagi. Anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Because he is Lord of Lords and King of Kings. Ini berita sukacita, saudara. Memang ada begitu banyak raja yang bengis dan terhisap, terkumpul, bersekutu menjadi suatu kekuatan kerajaan antikristus melawan Kristus, tapi Kristus mengalahkan kerajaan antikristus karena dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Berarti dia menang. Berarti dialah yang berkuasa. Dan ini hiburan bagi gereja pada waktu itu yang harus menghadapi kerajaan-kerajaan antikristus. Ini juga sekaligus memberikan hiburan bagi saudara dan saya. Pada saat ini, kalaupun kita melawan si binatang yang datang secara siluman, bagaikan raja ke-8 yang mau membahayakan kita dengan cara liciknya yang masuk menguasai kita dengan cara menggoda kita sebagai kerajaan gelap. Kita harus ingat bahwa kita ada Tuhan Yesus yang sudah menang. Kalaupun dia datang dan menggunakan kerajaan-kerajaan yang kelihatan atau raja-raja kelihatan untuk membahayakan kita, kita harus ingat bahwa kita di dalam Tuhan Yesus menang. Itu hiburannya. Makanya saudara dalam kalimat terakhir dihiburkan secara langsung praktis lagi dikatakan begini. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Mereka itu siapa? Mereka yang terpanggil, mereka yang dipilih, mereka yang setia. Itulah anggota gereja, saudara dan saya. And with him will be his called, chosen and faithful followers. Mereka yang dipilih, mereka yang dipanggil, mereka yang setia, itu akan ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ini hiburan bagi gereja pada waktu pertama yang mendengar di firman Tuhan, pembaca pertama. Yang ada di Asia kecil itu, mereka boleh rasa terhibur bahwa mereka terhisap di dalamnya. Menang bersama dengan anak domba. Meskipun ada di dalam penganiayaan dan kesusahan. Tetapi di dalam kesusahan mereka melihat kemenangan. Di dalam menghadapi bayang-bayang maut, mereka lihat kehidupan. Di dalam kematian, mereka lihat ada kebangkitan dan keselamatan. Di dalam
kekalahan secara dunia, mereka lihat kemenangan secara surgawi. Itulah maksud Tuhan yang memberitakan ini. Maka di dalam Tuhan Yesus ada kemenangan. There is a victory in our Lord Jesus Christ over against the devil and the Antichrist and all the cronies. Tuhan Yesus tetap adalah pemenang. Pengikut-pengikutnya adalah pemenang. Orang-orang percaya adalah pemenang. Anggota-anggota gereja adalah pemenang. Mereka boleh bersuka cita. Kapan dan di mana saja, dalam keadaan apa saja. Mereka adalah pemenang. Pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Yang patut bersuka cita. Karena kemenangan demi kemenangan yang diberikan. Dan kemenangan itu boleh diangkat dan boleh dinaikkan dan dilakukan bersama. Karena bukti kemenangan atas kerajaan iblis sudah jelas. Tatkala Tuhan Yesus mati dan bangkit dan naik ke surga. Kebangkitannya itu membuktikan kemenangan. Maka kita juga pada masa-masa mengingat akan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan nanti merayakan kenaikannya dia naik ke surga. Itulah membuktikan kemenangan. Demi kemenangan. Dan terus menang. Dan teruslah hidup sebagai orang-orang yang menang. Amin.